memang masa puncak bonus demografi kita itu 2025 sampai 2035. Walaupun bonus demografi sudah dimulai dari tahun 2015. Tapi puncaknya nanti, bonus demografi itu 2025 sampai 2035. Ini hampir bersamaan nih, hampir 100% bersamaan dengan 2 periode kepemimpinan masa depan, masa yang akan datang, 2024, 2034. Jadi 2024, 2034 ini adalah titik paling krusial bagi bangsa Indonesia. Kita akan punya bonus demografi yang kalau dimanfaatkan akan membuat negara kita naik level menjadi negara baju. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, kita sibuk bertengkar soal yang tadi. Soal halal haram, soal ini yang baik menurut agama, ini nggak baik menurut agama, ini kafir, ini muslim, ini Islam yang benar, ini Islam yang kurang benar. Ya, itu kita hanya bertengkar soal itu, kita akan menyia-nyiakan peluang bonus demografi. Padahal ini ya hanya kali ini datangnya. Hanya 10 tahun ke depan itu datangnya. Kalau itu nggak ada ya berarti kita sudah kelewat. Nah, kalau kita mau keluar dari negara dengan berpenghasilan, jebakan middle income trap, negara berpenghasilan menengah ini, itu artinya politik kita harus relatif stabil. Jadi kalau kita mau punya pemimpin tahun 2024 sampai tahun 2034, bukan pemimpin yang membelah. Bukan pemimpin yang ketika nongol, langsung ada pembencinya dalam jumlah yang juga hampir sama besar. Ya, dia punya pendukung yang loyal, iya, tapi pembencinya juga pembenci yang berdedikasi. Pembenci yang militan. Jadi apapun yang dia omongkan yang di sini langsung nolak. Apapun alasannya, mau rasional nggak rasional, di sini langsung nolak. Jadi kalau seperti itu, baru muncul jadi calon aja sudah ada musuhnya. Musuh dalam artian yang tidak akan pernah berdamai dengan dia, bukan sekadar orang yang tidak mau memilih, tapi orang yang tidak akan pernah berdamai dengan orang itu. Negara kita mungkin tidak akan kunjung stabil 10 tahun yang akan datang. Mungkin juga luka-luka politik yang disebabkan oleh permusuhan tadi. Permusuhan gara-gara identitas, gara-gara eksploitasi agama, itu mungkin nggak bisa sembuh juga. Karena 10 tahun ke belakang sudah ada luka itu. Nah, ditambah lagi 10 tahun yang ke depan, luka itu jangan-jangan memang luka itu nanti tidak bisa sembuh. Nah, kita butuh pemimpin yang rasional, bukan lagi pemimpin yang populis. Kita butuh pemimpin yang rasional dan terukur. Jadi negara ini nanti 10 tahun yang akan datang harus diurus oleh orang-orang yang, oh ya, negara ini programnya ini supaya rasional, kebijakannya ini supaya rasional, bukan lagi menjual populisme bahwa kita akan maju kalau dipimpin oleh orang soleh, kalau kita dipimpin oleh orang yang didukung oleh ijtima ulama. Padahal soal kemampuan memimpin kan nggak ada urusannya dengan ijtima ulama, ya kan? Apakah kita akan maju kalau dipimpin oleh pemimpin yang anti asing? Padahal anti asing itu nggak rasional. Yang anti investasi asing, anti impor, anti ekspor, ya kan? Pemimpin yang mau mensubsidi BBM untuk keseluruhan, pemimpin yang hitung-hitungan ekonominya payah, gitu. Tapi mau melayani masyarakat dengan memberikan subsidi untuk apa saja. Itu kan tidak rasional. Kita butuh pemimpin yang menyatukan dan bisa berpikir secara rasional. Jargon-jargon populisme itu hanya akan menghancurkan negara, termasuk populisme soal agama. Jadi menurut saya kita tuh harus tumbuh nanti sekitar 7-8% per tahun selama 10 tahun. Bagaimana caranya kita mau tumbuh dengan 7-8% per tahun selama 10 tahun kalau pemimpin kita populis? Kalau yang dijual itu adalah gula-gula bagi masyarakat, gula-gula yang kelihatannya manis tapi lama-lama bikin masyarakat sakit, giginya ompong, ya, bibir pecah-pecah, atau kemudian diabetes gitu. Iya, bukan pemimpin yang rasional, yang mungkin nggak selalu manis mulutnya, nggak selalu bisa meninambobokkan masyarakat dengan kata-kata dan jargon-jargon heroik, tapi kebijakannya rasional, gitu. Kalau mau tumbuh 7-8% per tahun, itu artinya investasi asing harus masuk. Ya, kita harus buka keran ekonomi kita ini. Sumber daya alam kita harus dioptimalkan. Ya, modal-modal dari luar harus ditarik masuk supaya di sini terbuka banyak lapangan kerja. Kalau kita terjebak dengan jargon populisme, nggak jadi ini barang. Kalau dengan tumbuh 7-8% per tahun selama 10 tahun, kita bisa berharap muncul lapangan pekerjaan sebanyak 35 juta minimal. Ya, kita harus punya lapangan kerjaan baru nih, 35 juta selama 10 tahun. Kalau ini tidak ada, maka bonus demografi nanti nggak jadi bonus demografi. Dia justru akan berubah menjadi bencana demografi. Bagaimana tidak jadi bencana kalau
begitu banyak usia produktif, angkatan-angkatan kerja yang harusnya bisa bekerja, yang bisa mencari uang, yang bisa purchasing power, yang kemudian bisa punya kemampuan untuk menanggung orang-orang yang usianya lebih tua, yang manula, yang tidak bisa lagi bekerja. Orang-orang seperti itu kalau nggak dikasih lapangan pekerjaan akan jadi apa? Akan jadi perusuh. Mudah sekali disulut, mudah sekali dijali dengan informasi-informasi yang tidak benar, mudah sekali diprovokasi justru untuk mengacau negara. Kenapa? Nggak punya pekerjaan. Ketika mereka nggak punya pekerjaan, hidup mereka sulit dengan jumlah yang begitu besar, energi mereka banyak karena masih muda, tenaga mereka besar karena mereka masih produktif, nggak punya pekerjaan, gampang sekali diprovokasi untuk mengganggu stabilitas negara. Bahkan bisa menghancurkan negara. Jadi makanya saya yakin bahwa 10 tahun yang akan datang, kita nggak boleh lagi memilih pemimpin dengan jargon populis. Pemimpin-pemimpin yang bisa melenakan kita dengan kata-kata heroik, termasuk jargon populisme agama. Jadi menurut saya, lebih baik yang dilakukan adalah desain politik. Desain politik yang juga punya imajinasi tentang bangsa ini ke depan. Apa imajinasinya itu? Imajinasinya kita dipimpin oleh pemimpin yang rasional, terukur, tidak menyandarkan diri pada populisme, ya. Pemimpin yang tidak menggunakan simbol-simbol identitas untuk dieksploitasi agar dia terpilih dan membuat orang lain tidak terpilih. Karena simbol-simbol identitas ini ketika dieksploitasi, yang muncul itu dukungan yang militan dan kebencian yang militan. Dukungan yang militan dan kebencian yang militan ini bisa memenangkan kita, tapi juga bisa membelah bangsa. Karena apa? Kebencian itu tidak kunjung sembuh.